Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi indeks untuk besok ya, bagaimana pergerakannya, dan juga ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi yang akan saya analisa hari ini. Ada ISAT, ada Excel, ada Telkom, ada Friends, ada Era, Tower, dan The Big. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup masih terkoreksi dan tutup di 6.122. Sempat menyentuh level terendahnya ya di 6.058, tapi kemudian dibawa naik ya, mantul dari 6.050. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 10,25 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 329 miliar. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, IHSG akhirnya membuat candle rejection atau hammer ya, sempat hampir breakdown dari trendline uptrendnya ini, tapi di sesi kedua mampu dibawa naik. Apakah besok IHSG akan melanjutkan koreksi? Kemungkinan masih ada, tapi kalau dia bisa rebound ya, ada berpotensi menguji 6.200. Jadi dari harga sekarang masih ada berpotensi bisa naik 1%. Jadi peluang masih ada kemungkinan untuk besok IHSG rebound ya. Atau ya bisa seperti yang saya bilang ya, koreksi lagi 1 hari, baru di hari Senin dia rebound. Bisa seperti itu ya, dia membuat candle doji di sini bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG ya. Market memang lagi nggak bagus ya, jadi ya sesuaikan trading plan. Kalau punya saham-saham bagus ya tetap hold ya, nggak masalah ya. Kalaupun dibawa turun agak dalam yang nggak mau cut loss, tapi kalau pegang saham-saham yang kurang bagus ya cut loss saja. Kalau memang harus cut loss ya nggak apa-apa, rugi jadi buat pelajaran biar memperbaiki sistem trading ke depannya ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Besok ya ada potensi uji resisten 6.200 kalau IHSG besok bisa rebound. Kalaupun koreksi lagi ya bisa membuat candle menguji 6.100 nya nih lagi. Kalau breakdown ya bisa ke 6.000. Apakah bisa IHSG ke 6.000? Bisa. Itu penurunannya harusnya bisa mempertahankan IHSG 6.000. Kalau enggak ya IHSG bisa ke 5.800, bisa nggak? Kemungkinan bisa, tapi sangat kecil kalau ke 5.800 ya. 6.000 ini sepertinya juga akan dipertahankan IHSG ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Kalau dilihat juga apakah ini double top ya, walaupun nggak terlihat signifikan, bisa aja ini double top. Mungkinkah ini double top? Dan kalau tarik dari neckline-nya 6.000 akan menjadi target penurunan IHSG. Kalau besok atau lusa di hari Senin IHSG tidak mampu kembali ke atas ya, jadi 2 hari ke depan Jumat dan Senin, kalau IHSG nggak mampu kembali ke 6.200, target penurunan double topnya ini bisa ke 6.000 ya, sesuai dengan target. Jadi seperti itu pandangan saya tentang IHSG ya. Ya, seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Garis biru sudah di perbatasan bawah 0. Volume IHSG juga meningkat ya, 3 hari saat turun beruntun. Volume semakin ya, walaupun nggak semakin meningkat, cuma lebih besar dari volume sebelumnya ya, selama volume 3 hari ini. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang di hari ini malah naik 8,53% ke harga 6.675. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham ISAT lagi diakumulasi tapi tipis. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, ISAT setelah 2 hari membuat candle doji di area support yang dulunya resisten neckline, bisa dikatakan double bottomnya ini, dia rebound lagi dan breakout lagi 6.550. Ya harusnya ISAT bisa lanjut
menguji 6.800 sampai 7.000. Tapi apakah bisa masuk di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau harus siap cut loss ya. Kalau dia breakdown atau false breakout ternyata dia besok koreksi ya harus siap cut loss. Kalau turun dari 6.550 ya disesuaikan aja. Berapa tick dari bawah supportnya cut loss. Kalau enggak misalnya ini skenario nya aja ya. Kalau besok dia false breakout ya bisa ke bawah sini lagi ya sekitar 7% ya. Tapi kalau Bapak Ibu cut loss di 6.400 misal di 6.420 ya sekitar 3% aja. Tapi resikonya ya gampang ke trigger. Jadi seperti itu untuk ISAT. Seperti yang saya bilang ya, kalau sudah di atas 6.150 ISAT mulai menarik nih. Karena dia sudah membentuk double bottom. Jadi targetnya memang sampai 7.000 ya. Apakah bisa breakout 7.000 ya dilihat aja ya. Tergantung market makernya. Lihat volumenya juga biasa aja ya. Kadang muncul, kadang hilang, muncul lagi. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang di hari ini ditutup naik tipis 0,48% ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel membuat candle hammer ya, tarikan dari bawah dari 2000 ditarik sampai 2090 ya lumayan 4,5%. Kalau ada yang beli di bottom, tapi ya mungkin sedikit yang bisa dapat di bawah ya, karena ya pasti takut belinya karena Excel sudah di bawah supportnya. Supportnya kan ada di 2120. Jadi untuk besok kalau ISG bagus, ada peluang Excel kembali ke atas 2120 dan kemungkinan masih bisa sideways. Tapi kalau ternyata besok Excel masih di bawah 2110 atau tutup di bawah harga 2060, ada peluang Excel malah ke 1950 ya, karena ini bisa dikatakan terindikasi double top. Ini neckline-nya di 2120, jadi tinggal nunggu besok dan di hari Senin. Kalau bisa kembali ke atas 2120, Excel cukup aman. Dan juga Excel kalau dilihat ya masih membentuk, ini kita ambil atas ya, padahal ini yang bisa. Nah, falling wedge ya, ini dia menyentuh nih. Kalau kita tarik low-nya dari dua low ini ya di 2170 dan di 2100 ini ketemu di sini, dia reject. Tapi apakah ini konfirmasi dia kembali ke atas? Bisa aja. Yang penting besok atau Senin dia kembali ke 2120. Seperti yang analisa saya sebelumnya, Excel ini aman kalau sudah confirm breakout dari 2250 ini. Yang dulu, yang sebelumnya ini ya bisa dikatakan double topnya. Nah, kalau dia sudah bergerak di atas ini, 3 candle di atas ini, arahnya baru pelan-pelan ke 2400 menguji EMA 200-nya. Dan sekarang Excel juga bisa dikatakan strong downtrend. Arahnya makin ke bawah, tapi ya dilihatlah kalau dia mampu breakout atau kembali ke 2250 aman. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau dengan resiko cut loss di 5-6%. Yang pasti cut loss-nya di bawah low-nya hari ini. Low-nya hari ini ada di 2010. Tahu kalau mau nunggu aman, nunggu dia kembali ke atas bisa. Kalau dia kembali ke atas 2120 ini cut loss-nya nggak perlu di bawah. Cut loss-nya di ini aja nih. Di 2060 cut loss saja kalau dia turun. Ya, seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang di hari ini ditutup naik 1,18% ke harga 3.410. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom cukup bagus ya, karena Telkom masih mempertahankan supportnya di 3.330 ya. Saya bilang supportnya di situ untuk Telkom atau di 3.300 ini aja ya. Jadi Telkom masih mempertahankan dan hari ini dia breakout dari EMA 60-nya garis hitam ini. Apakah dia membuat gap? Ya, dia membuat gap dalam
kenaikan hari ini. Karena low-nya hari ini ada di 3.380 dan harga penutupan kemarin ada di 3.370. Jadi ada selisih sekitar 10 poin. Apakah mulai menarik untuk Telkom? Kalau untuk midterm 3-6 bulan ke depan harga sekarang masih ideal karena target Telkom semoga kalau bagus market 4.000 tahun ini mungkin bisa dicapai. Yang penting dia breakout dulu dari 3.650-nya. Ini kan Telkom lagi sideways dari November 2020. Dia tektokan aja di harga supportnya 3.300, resistennya di 3.650 dan pernah menyentuh breakdown 3.300, menyentuh 3.090, kemudian dia naik. Dan juga masih bagus ya. Trennya juga masih bagus nih, masih ke atas. Jadi peluang untuk Telkom masih bisa naik, cuman harus sabar. Bisa dikatakan juga kemarin Telkom membuat candle rejection ya, setelah dia breakdown dari trendline uptrend ini dia kembali naik. Dan hari ini dia breakout, apakah lanjut? Ya ini juga bisa dikatakan resisten minor di 3.430. Kalau itu gagal bertahan di atas 3.430, Telkom bisa ke bawah lagi. Ya, kalau ditarik upside-nya lumayan lah ya, dari bawah ke atas ya, dapatlah kalau 2% sampai 2,5% beli dekat support, jualnya ya di dekat-dekat resisten. Kan market seperti ini nggak bisa kasih profit besar di saham-saham big cap ya, tapi dengan 2,5% cukup saya rasa. Ini kan dia dari bawah ke atas nih nggak lama, ini paling 4-5 hari naik lagi ke atas, dia turun 5 hari, ini kan dia turun 5 hari naik lagi dia. Jadi 5 hari dapat 2,5% ya cukup, nggak perlu cari lebar-lebar, beli aja dekat support, kalaupun jebol support cut loss, dan targetnya ya dekat-dekat aja 3.450, atau kalau dia mampu lewat naik pasang trailing stop arah selanjutnya ke 3.500. Jadi seperti itu aja untuk Telkom ya. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi sudah melandai, nggak mengarah ke bawah lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume makin meningkat. Semoga ini bisa lanjut untuk Telkom besok ataupun di hari Senin. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang di hari ini terkoreksi 1,26% ke harga 78. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend didistribusi. Tapi memang volumenya Friend ini cukup besar ya. Nih, ya harga sahamnya juga murah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend hari ini kena tarikan juga ya. Memang Friend harus mempertahankan 78 kalau mau naik lagi ke atas. Ya, di grup sering nanya, ya saya bilang 78 itu kuncinya. Dan hari ini dia tetap tutup di atas 78. Ada potensi untuk naik besok? Masih ada, karena EMA 20 ini sudah mengarah ke atas ya, sudah mau cross EMA 200-nya. Ini yang warna merah ini EMA 200, yang warna ungu ini EMA 20. Ya, kalau dia nih cross ke atas, peluang Friend masih bisa kembali menguji EMA 200-nya di 84 sampai 87 resistennya ini. Dan kalau besok Friend ternyata kembali breakdown, arahnya sudah pasti bisa ke 71. Ya, itu bisa dikatakan hari ini ya false breakdown, tapi kalau besok dia kembali ke bawah ya bisa confirm breakdown. Jadi seperti itu untuk Friend. Hati-hati yang punya saham Friend, ya sesuaikan aja cut loss-nya ya. Kalau saya biasanya tetap cut loss kalau turun support, tapi strategi saya kadang saya ada yang saya gunakan nunggu konfirmasi ya, nunggu dekat penutupan. Kalau dia tetap di bawah 77, misalnya saya punya Friend, saya akan cut loss. Tapi kalau seperti ini kan ditarik dia. Dan juga ya, jangan ada penyesalan saat cut loss, karena menyesal saat cut loss itu bisa merusak psikologis dan sistem trading ke depannya, karena itu akan teringat, nanti saya cut loss ternyata dia naik, nanti saya cut loss ternyata dia naik ya. Nggak bisa gitu ya, karena kalau mau cut loss saja, harus rela. Jangan berharap kalaupun dia rebound setelah di cut loss ya udah
tapi asal trading plan-nya benar. Misalnya cut loss-nya di bawah support, kalau dia kembali ke atas ya udah. Ya, jadi seperti itu. Kuncinya memang disiplin dan sabar, dan harus menguasai basic teknikal di mana support dan resisten. Nggak usah pakai indikator lain aja ya. Boleh nggak pakai banyak indikator? Boleh, tapi semakin banyak indikator yang dipakai, semakin bingung di mana yang pas untuk beli ya. Karena ada yang berlawanan. Nanti indikator misalnya pakai RSI, pakai Bollinger Band ditambah dengan Ichimoku ataupun osilator stokastik ya, pasti akan ada yang berlawanan. Jadi agak rancu nanti. Jadi bingung beli nggak. Jadi seperti, tapi kalau ada yang sanggup membaca dengan banyak garis ataupun banyak indikator ya, mungkin dia lebih bagus kepekaannya ya. Kalau saya terlalu banyak pusing ya. Jadi seperti itu untuk trend. Dan juga ya, trading ini bukan masalah sekali trading, sekali open posisi bisa holy grail ya. Karena trading ini yang dihitung win rate-nya. Kalau dalam satu bulan win rate-nya lebih besar daripada win loss-nya, ya bisa dikatakan dia profit. Tapi dengan money management yang bagus ya. Walaupun trading plan-nya udah bagus, tapi money management-nya kurang bagus. Misalnya beli ada yang di lebih banyak, ada yang sedikit. Jadi open posisi yang kecil untungnya malah tinggi, tapi open posisi yang besar malah bisa rugi. Jadi kan nggak stabil. Nah, jadi makanya setiap open posisi itu biasanya saya 10-25% ya, diatur aja ritmenya. Ya, seperti itu aja untuk brand. Dan juga seperti penjelasan saya tadi, kalau ada yang bingung masih bisa tanya di komen ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang di hari ini juga ikut naik 8% ke harga 2.810. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA malah biasa aja ya. Nih terlihat nggak ada yang terlihat signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA setelah membuat candle hammer di area support ya, candle rejection, dia ini reject saat di hari kemarin dia breakdown, tapi di sesi kedua ditarik naik dan tetap tutup di 2550 dan kemudian dia rally lagi ke atas. Jadi ya peluang ERA masih akan melanjutkan kenaikan karena hari ini tutupnya ya di harga tertingginya. Harusnya bisa lanjut, tapi apakah mampu breakout dilihat besok. Bisa aja dia coba lanjut tapi false breakout seperti histori sebelumnya dan dia koreksi lagi, bisa seperti itu. Bagaimana menyikapinya? Yang sudah punya dari daerah bawah pasang trailing stop. Kalau dia gagal bertahan di 2800, take profit dulu aja ya, daripada dibawa ke bawah, rugi waktu, rugi duit. Kalaupun nggak cut loss tapi ya rugi duit, karena harusnya take profit dulu, tapi gara-gara mikirnya mungkin besok naik dan ternyata dia terus turun, ya bisa kembali ke harga beli ya. Pasang trailing stop aja udah. Misalnya sudah profit di 5% ya, pasang aja trailing stop di 1-1,5%. Jadi kalaupun dia koreksi 1,5% ya take profit ya, lumayan lah untung di 3,5%. Kalaupun dia ternyata rebound setelah take profit ya biarin aja. Nanti tunggu aja, misalnya ya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, misalnya nih dia breakout ya. Bapak Ibu ikut nih pasang trailing stop saat dia breakout 2880. Ternyata dia false breakout, Bapak Ibu profit taking di daerah 2780 misalnya. Ternyata besoknya dia kembali lagi ke atas, baru buy on breakout. Beli aja di atas, nggak perlu takut karena itu bisa terindikasi dia false breakdown dan harusnya mengarah bisa lanjut lebih tinggi. Bisa seperti itu. Hari ini juga volume ERA cukup bagus ya, meningkat yang signifikan. Indikator MACD juga kembali mengarah ke atas walaupun dead cross, tapi ini ada peluang bagus. Harusnya ERA kemungkinan besar bisa menguji 2880 untuk besok. Ya, seperti itu aja. Atau yang baru beli di harga sekarang, kalau besok ERA
breakout 2880 pasang trailing stop aja, jaga-jaga ya. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada tower yang hari ini ditutup di harga 1100 sama harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy ya. Ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya saham tower ya masih memang didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal tower 3 hari membuat candle doji, nggak gerak-gerak ya. Tapi menurut saya ini cukup aman karena ya bisa dikatakan tower mau mempertahankan supportnya di 1070. Di bawah 1070 ada EMA 60. Kalau breakdown cut loss saja kalau baru beli di harga sekarang ya. Kalau beli dari daerah atas ya semoga tower mampu mempertahankan 1070-nya dan besok kemungkinan bisa rebound. Ya ini teknikalnya memang harusnya neckline-nya ini ya. 1070 ini neckline udah diuji dari Juni 2020. Sempat uji nih, gagal dia turun, tas uji gagal lagi. Sekali dia confirm naik, tas gagal. Ya ini bisa dikatakan support kuat yang dulunya resisten kuat tower. Ini terlihat juga dia saat breakout ya di Februari 2021 dia rally ke atas. Dan sekarang dia lagi di area bisa dikatakan support kuatnya. Jadi yang punya dari atas sabar ya. Yang penting tower nggak breakdown aja, hot aja terus sahamnya. Kalau sudah breakdown ya mau nggak mau harus siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss tetap mau hot ya harus sabar untuk rugi waktu. Jadi seperti itu aja ya. Ya seperti itu aja untuk tower. Semoga besok bisa rebound. Terdekat aja dulu ya, nggak usah tinggi-tinggi lah. Kalaupun dia bisa ke sampai 1170 ya bisa sekitar harus naik 7% ya. Ini aja dekat aja dulu ya. 1140 sampai 1150 sudah cukup aman untuk tower. Yang penting bisa naik ke situ. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tebik yang di hari ini malah naik cukup tinggi 3% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing hari ini memang asing terus net buy bahkan dari 2 minggu yang lalu. Hari ini juga asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik ya seperti yang saya bilang nggak perlu banyak garis. Ini terlihat Tebik juga mempertahankan supportnya di 1990. Sempat breakdown kemarin tutup di 1980 tapi hari ini kembali naik. Dan juga hari ini volume meningkat. Dan juga 3 hari volume Tebik terus meningkat. Jadi ada peluang Tebik terdekat menguji EMA 20-nya ini. Nih ya. Garis ungu ini di 2100 untuk saat ini moving average 20 ya. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 2200 sampai 2210. Apakah bisa spekulasi buy yang belum beli? Ya kalau mau spekulasi buy ini kan dekat support ya boleh-boleh aja karena hari ini juga Tebik membuat candle bullish engulfing. Dan di mana cut loss-nya ya cut loss saja di low-nya hari ini. Cut loss-nya low-nya hari ini misalnya di 1970. Ya cut loss-nya di 2 tick atau 3 tick di bawah low hari ini ya bisa seperti itu. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Indikator MACD masih mengarah ke bawah tapi mulai menyempit. Garis biru sudah di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk, volume meningkat. Ya, lihat besok semoga Tebik bisa lanjut naik menguji 2100 terdekat. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, dan bingung cara mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader ya. DM Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram nanti akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.